Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Anjani Monalisa akan mempresentasikan hasil jurnal dari Leila Anggi Gusniar, yaitu pada analisis regresi logistik multinomial faktor-faktor penderita diabetes mellitus. Nah, pertama sini adalah Judul artikelnya adalah analisis regresi logistik multinomial pada faktor-faktor yang mempengaruhi kadar gula darah penderita diabetes mellitus. Pengarangnya adalah Leila Anggi Gusniar, yang mana terdapat pada jurnal analisis regresi logistik. Artikel ini terdiri dari 8, yang mana tujuan penelitiannya adalah bertujuan untuk melakukan analisis regresi logistik multinomial dan mengetahui faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi kadar gula darah penderita diabetes mellitus serta mencari model regresi logistik terbaiknya. Nah, yang selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, di sini dia menggunakan data sekunder dari hasil penelitian Universitas Stanford pada tahun 2004 tentang pasien penderita diabetes mellitus. Di sini, analisis data yang digunakan adalah menggunakan regresi logistik multinomial, yaitu dengan metode maksimum likelihood dan uji parameter dengan menggunakan uji simultan dan uji parsial, yang mana variabel terikatnya adalah gula darah yang dibedakan menjadi kadar gula darah rendah dan kadar gula darah normal, dan terakhir kadar gula darah tinggi. Variabel bebasnya yaitu X1 usia, X2 sebagai jenis kelamin, X3 sebagai indeks massa tubuh, X4 sebagai tekanan darah, X5-nya yaitu kadar kolesterol, X6-nya yaitu low density lipoprotein, X7-nya adalah high density lipoprotein, X8-nya adalah triprocalcitonin hormon, dan X9-nya adalah low triglycerida atau LTG. Nah, di sini hasil penelitiannya dibedakan menjadi uji parameter. Uji parameter di sini, sebelum melihat uji parameter, kita harus melihat dulu pendugaan parameternya dengan menggunakan metode maksimum likelihood-nya. Nah, pertama, kita lihat bahwa pembandingnya di sini adalah kadar gula darah tingginya. Nah, di sini kita lihat variabel bebasnya, yang mana dia harus kecil dari 0,05. Maka pertama variabel bebasnya usia ini terdapat 0,008-nya tingkat signifikannya. Yang kedua adalah kita lihat IMC-nya, yaitu sebesar 0,000. Yang ketiga kita lihat LDL-nya, yaitu sebesar 0,015. Yang terakhir TCH-nya, yaitu sebesar 0,027-nya. Nah, setelah itu kita memperoleh model regresinya, yaitu untuk kadar gula rendahnya, model regresinya adalah 0,369, 0,5x1 ditambah 2,243x3 dikurang 0,024x6 ditambah 0,202x8. Dan untuk G2X-nya adalah model regresinya 4,049 ditambah 0,045x1 ditambah 2,243x3 dikurang 0,024x6 ditambah 0,202x8. Nah, setelah itu kita melakukan uji signifikan model secara simultannya dengan menggunakan uji G atau uji likelihood-nya. Nah, di sini hipotesisnya adalah H0. H0-nya adalah tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat yang simultan. Sedangkan untuk H1-nya ada minimal satu variabel bebas yang berpengaruh. Nah, di sini pada tabel 2, yaitu uji simultan, terdapat
nilai signifikannya adalah sebesar 0,000, maka dia kecil dari 0,05 sehingga kita dapatkan keputusannya itu tolak H0. Nah, kesimpulannya adalah ada minimal satu variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Dan selanjutnya kita melakukan uji untuk mengetahui variabel bebas yang signifikan secara individu dan layak masuk ke dalam model digunakan uji parsialnya, yaitu dengan menggunakan uji Wald-nya. Hipotesisnya adalah H0-nya tidak ada pengaruh variabel bebas ke J terhadap variabel terikatnya. Sedangkan untuk H1-nya ada pengaruh variabel bebas ke J-nya terhadap variabel terikatnya. Pada tabel 3 uji parsial, kita lihat variabel bebas mana yang besar dari 0, yang kecil dari 0,05-nya, sehingga kita tolak H0-nya. Nah, di sini untuk yang pertama usia yaitu 0,004-nya, maka kita tolak H0. Yang kedua adalah pada IMT 0,000, yaitu 0. Yang ketiga pada LDL yaitu sebesar 0,041, maka kita tolak H0. Yang keempat pada T-nya yaitu sebesar 0,035, kita tolak H0. Nah, di sini kesimpulan yang kita dapatkan dari 9 faktor itu, didapatkan 4 faktor yang berpengaruh secara signifikannya, yaitu usia, IMT, LDL, dan TCH-nya. Yang kedua, uji kebaikan model. Uji kebaikan model ini kita menggunakan uji Pearson, yaitu dengan menggunakan hipotesis H0-nya sama dengan model layak digunakan, H1-nya model tidak layak digunakan. Pada tabel 4 ini, kita peroleh bahwa tingkat signifikan Pearson-nya adalah besar dari 0,05. Maka keputusan yang kita ambil adalah terima H0. Dan kesimpulan yang kita dapatkan adalah model layak digunakan atau model sesuai. Nah, yang ketiga, untuk koefisien determinasinya, kita ketahui dari nilai MCFAT dan Cox and Steele dan Nagel-Kerley-nya. Nah, dari tabel 5 ini, sudah kita peroleh nilai MCFAT dan Cox and Steele dan Nagel-Kerley-nya. Maka kita jumlahkan, kemudian kita bagi 3, kemudian kita kalikan 100%. Maka kita dapatkan yaitu 3,1%. Sehingga variabel bebasnya mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 31,4. Nah, yang keempat, odd ratio ini apabila model telah diuji dan hasil modelnya baik serta signifikansinya nyata, maka kita bisa interpretasikannya ke uji odds ratio. Nah, di sini pada tabel 6 odds ratio terdapat kadar glukosa rendah dan kadar glukosa normal, dan masing-masing variabel yang berpengaruh. Di sini interpretasinya adalah diketahui bahwa untuk odds ratio untuk umur, semakin bertambahnya usia pada penderita kadar gula darah rendah, maka peluang seseorang menderita diabetes mellitus itu lebih kecil 0,869 kali dibandingkan penderita kadar gula darah tinggi. Nah, sedangkan untuk kadar gula normal, apabila bertambah usianya, makin kecil peluangnya, yaitu sebesar 0,969 dibanding penderita kadar gula darah tinggi. Nah, yang kedua untuk IMT-nya, apabila bertambah berat seorang penderita kadar gula rendah, maka peluang orang menderita diabetes mellitus itu semakin besar, yaitu sebesar 9,585 dibanding penderita kadar gula darah tingginya. Nah, untuk penderita kadar gula darah rendah, normal, apabila peluang seseorang menderita diabetes mellitus itu lebih besar 9,226 kali dibanding penderita kadar gula darah tinggi. Nah, untuk LDL-nya, pada kadar glukosa rendahnya, apabila semakin tinggi tingkat LDL-nya, maka peluang seorang menderita diabetes mellitus itu naik atau besar sebesar 1,014 kali dibanding penderita kadar gula tingginya. Nah, untuk penderita kadar gula normal, apabila tinggi naik LDL-nya, maka peluangnya itu kecil untuk menderita
diabetes mellitus dibanding penderita kadar gula tingginya. Nah, terakhir untuk TCH-nya begitu juga. Apabila tinggi kadar TCH-nya untuk kadar glukosa rendah, maka peluangnya itu semakin kadar gula tingginya. Nah, untuk kadar glukosa normal ini terdapat 1,59, maka peluang apabila tinggi TCH untuk kadar glukosa normalnya, maka semakin tinggi pula peluang menderita diabetes mellitus untuk dibanding penderita kadar glukosa tinggi. Nah, di sini permodelannya sama seperti yang pertama tadi, logit satunya sama dengan G1X-nya sama dengan 0,369 ditambah 0,045X1 ditambah 2,243X3 dikurang 0,024X6 ditambah 0,202X8. Sedangkan untuk logitnya, G2X-nya sama dengan 4,049 ditambah 0,045X1 ditambah 2,243X3 dikurang 0,024X6 ditambah 0,202X8. Nah, kesimpulannya, dari hasil penelitian didapatkan faktor-faktor yang signifikan yang mempengaruhi kadar gula darah penderita diabetes mellitus, seperti usia, mohon maaf, jenis kelamin maksudnya adalah IMT. Yang ketiga, low density lipoprotein atau LDL dan trikolkalkitonin hormon atau TCH dengan model regresinya. Regresi logistik multinomial terbaiknya adalah G1X sama dengan 0,369 ditambah 0,045X1 ditambah 2,243X3 dikurang 0,024X6 ditambah 0,202X8. Sedangkan untuk G2X-nya sama dengan 4,049 ditambah 0,045X1 ditambah 2,243X2 dikurang 0,024X6 ditambah 0,202X8. Baiklah, mungkin sekian presentasi tentang review jurnal saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.